Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.57 waktu Indonesia bagian barat. Di sini saya sekedar berbagi masalah tentang penipuan di mengatasnamakan pihak Shopee, terutama Shopee PayLater. Kebetulan ini sekitar sebulan terakhir istri saya menjadi korban. Kronologisnya setelah berbelanja di Shopee, barang diterima, istri saya mengasih ulasan. Selama beberapa waktu dihubungi sama pihak yang mengaku Shopee. Nah, pada saat itu mungkin istri saya lagi sibuk atau gimana, dihubungi sama oknum yang mengaku pihaknya Shopee, mengiming-imingi dia atas ulasan terbaik gitu. Ya siapa lah orang awam kalau dibilang kayak gitu, pasti pikirannya, oh oke, kan oke aja gitu. Terus si oknum membimbing istri saya ini untuk melakukan hal begini-begini. Istri saya nurut. Dan puncaknya itu saat sang oknum ini menanyakan password dan OTP. Di sanalah istri saya ini mulai curiga. Kenapa harus minta OTP sama password? Kan itu privasi gitu. Dan akhirnya istri saya menyelesaikan pembicaraan melalui telepon saat itu. Yang si oknumnya ini mengirimkan pesan suara melalui WA dengan nada mengancam. Nanti di akhir video saya akan arsipkan bukti-bukti tersebut. Jadi setelah kejadian itu, setelah saya pulang dari kerja, kita konfirmasilah ke pihak call center Shopee. Dengan kesimpulannya akan ada email verifikasi yang dikirimkan Shopee dalam jangka waktu 3 kali 24 jam paling lambat. Selama 3 kali 24 jam kita menunggu, nggak ada email apapun yang masuk dari Shopee. Jadi kita berasumsi kalau mungkin masalah ini udah clear, penagihan kita udah dihapuskan gitu. Nah, selang waktu berjalan sih memang ada telepon-telepon yang nggak kita kenal masuk, tapi kita nggak gubris gitu. Karena pihak Shopee hanya bilang verifikasinya itu melalui email, bukan melalui yang lain-lain. Nah, karena kita di sini udah ketipu, kita terpaksa kita sangat berhati-hati kan, nggak menerima sembarang telepon. Jadi kita nggak acukan, karena keluarga yang lain pun sudah ditelepon, katanya juga dari pihak Shopee gitu kan. Seringnya waktu berjalan, udah diam, nggak ada telepon-teleponan lagi dari yang mengakui pihaknya Shopee. Disitulah kita menganggap, berarti ini benar-benar udah clear gitu kan. Ternyata pas jatuh tempo beberapa hari yang lalu, udah gencar lagi telepon yang datang dari pihak Shopee ini. Karena saya penasaran juga, saya angkat. Akhirnya terjadilah perbincangan saat itu. Pagi itu saya lagi dalam perjalanan, nggak mungkin saya berbicara panjang lebar. Intinya itu, pihak Shopee ini meminta untuk segera menyelesaikan, melunasi penagihan yang 3 sekian juta tersebut gitu. Dan itu memang saya saat itu tidak terlalu menggubris, karena memang saya lagi dalam perjalanan, saya lagi bekerja. Akhirnya saya tutup, mendadak aja itu telepon kan. Cuman dari awal kita itu udah banyak kejanggalan loh masalah Shopee PayLater ini. Pertama, saat istri saya dihubungi sama oknum yang mengaku Shopee tadi itu, telah bisa mengaktifkan PayLater-nya pada saat itu juga. Padahal dari pengalaman rekan-rekan yang memakai PayLater, paling cepat itu 30 menit setelah itu. Padahal ini enggak, pas dia ngomong itu langsung aktif. Itu udah kejanggalan yang pertama. Yang kedua,
eh, di awal itu udah dikasih limit yang menurut kita tuh lumayan tinggi loh gitu, 2 jutaan. Eh, Padahal rekan-rekan yang udah mencoba ada yang bilang cuma 7,5 dapatnya, ada yang cuma 1,5 juta. Ini kok lumayan tinggi limit awal, mungkin karena sering belanja temannya kita nggak terlalu itu, cuman itu salah satu dari kejanggalannya. Yang kedua, kita berasumsi di sini kayaknya orang-orang Shopee juga deh. Kenapa begitu? Pertama, semua data kita dia tahu, semua apa yang kita belanjakan dia tahu di situ. Kalau maaf kalau saya salah dalam berasumsi gitu. Pokoknya itulah beberapa kejanggalan. Ada beberapa kejanggalan lainnya. Ya sekarang saya lagi nggak ini. Terus barusan hari ini tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 13-an atau 14-an kita menuju ke ini. Kita menemui ke pihak kepolisian, tepatnya Polrestabes Padang. Nah, di situ kita konsul dari pihak Poltabesnya bilang ini belum bisa diproses karena belum terjadi kerugian material gitu. Karena kita belum sempat membayar kan, jadi belum ada yang dirugikan. Cuman untuk secara ke depan, secara perbankannya kita kan takutnya karena tagih nggak dibayar, perbankan kita nanti di blacklist. Jadi saran dari pihak kepolisian, nggak usah dibayar. Kalau memang diancam mau ditemui, datanglah, biar aja mereka datang. Nanti dibawa lagi sini. Kalau memang mereka membawa nama polisi, kita proses mereka di sini. Cuman kalau Bapak ingin lebih ininya, kata pihak kepolisian, biar kita lebih puas lagi, datangilah OJK. Gimana solusi dari OJK? Nah, setelah dari Poltabes Padang, kita menuju ke OJK, dan di sana pun pihak customer service-nya yang di tempat malah menghubungkan kita ke customer service yang di pusat melalui telepon. Nanti di akhir video saya kasihlah foto-foto kalau kita tadi berada di situ gitu. Dari penjelasan yang panjang lebar dari pihak customer service, intinya begini loh, kalau memang mau cepat selesai, bayar apa? Kita nggak pakai, kita udah konfirmasi sebelumnya kan ke Shopee. Kalau itu penipuan, harusnya kan Shopee udah memblokir, nggak melanjutkan. Oke lah kalau tadi dianggap istri saya itu ada kelalaiannya memberikan QR, meskipun tanpa memberikan OTP dan password itu bisa berjalan kata pihak Shopee. Nah, kalau kita udah melaporkan, harusnya pihak Shopee ini sudah udah bisa menstop atau tidak melanjutkan transaksi tersebut, membatalkan. Dan sepelacakan saya tadi itu lapaknya pun udah tidak aktif sekian lama gitu. Sepeleter istri saya dibelanjakan ke situ, barangnya nggak jelas, nggak tahu apa barangnya, cuma udah dibelanjakan ke lapak itu gitu. Nah, saya udah terangkan pula di situ tadi di OJK. Intinya yaitu tadi, kalau mau selesai, mau cepat bersih, bayar. Saya nggak setuju, saya nggak terima. Nah, kalau nggak ya harus menjalani prosedur yang panjang juga. Harus verifikasi lagi, harus konfirmasi lagi ke pihak Shopee. Barusan juga saya udah lakukan itu, dan pihak Shopee pun saudara-saudara nanti bisa dengar sendiri. Saya ada lampiran percakapannya ya, dan dibilang kita diminta semua untuk lebih hati-hati lagi masalah-masalah yang sebenarnya demikian. Cuman secara logika yang namanya orang awam, masalah-masalah online kayak gini kan nggak semua orang itu terlalu pintar untuk hal-hal yang demikian. Tolonglah pihak pihak perlindungan konsumen lebih proaktif, nggak harus menunggu pelaporannya sekian banyak dulu baru bertindak gitu. Kan nggak harus, kalau memang untuk melindungi konsumen dari kasus-kasus yang banyak beredar pun tanpa pelaporan, kan sejogjanya bertindaklah. Ini kan bangsa kita, rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa loh. Nggak semua masyarakat itu yang saya bilang tadi terlalu pintar dalam hal-hal yang beginian. Ya, cuma itu saudara-saudara.
Di akhir video ini nanti saya lampirkan beberapa yang berkaitan dengan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan kepada pihak Anda kalau Anda tidak mampu bayar 3 jutanya dalam jangka 14 hari ya, Anda harus tanggung jawab. Karena kami bikin laporan Anda telah menggelapkan dana perusahaan, kami pegang data lengkap Anda ya. Identitas KTP Anda kami yang pegang. Sekarang kami hilangkan limit SPayLater Anda ya, agar akun Anda ini bisa dilakukan pemblokiran karena telah menggelapkan dana perusahaan. Ternyata Anda penipu. Saya tidak ambil apa-apa dan kau bilang aku minjam 3 juta. Ya bodoh juga aku, ngapain dari tadi. Takut tambah kebobolan, mending berhenti. Terserah Anda ya, mau bilang apa. Yang penting ini Anda tagihannya bukan 3 juta saja. Dari SPayLater kami berikan limit 3 juta. Jadi untuk dari bonus 2 juta yang sudah diaktifkan ke SPP akan kami anggap tagihan juga. Jadi total 5 juta yang harus Anda bayar. Terima kasih. Terserah.